kami datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia
taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk setiap kehidupan kami, Engkau merindukan setiap kami untuk boleh taat dan setia di hadapan-Mu. Bukan hanya ketika keadaan kami baik-baik saja, tapi ketika kami dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan yang di luar rencana kami, di luar pikiran kami, Engkau juga merindukan kami untuk boleh taat dan setia. Karena itulah perlombaan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Itulah perjuangan kami, sekolah kehidupan yang harus kami jalani ketika kami masih boleh diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini Tuhan. Perlombaan iman yang Kau rindukan kami boleh lewati. Kami boleh jalani dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Percaya sepenuhnya dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami yang boleh bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Erika, Olive, Angelita, dan hamba-Mu di sini Tuhan. Kami yang merindukan setiap tuntunan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Karena apalah arti kehidupan kami ketika kami hanya berjalan dengan rencana kami sendiri. Apalah arti kehidupan kami ketika kami tidak menghadap Engkau Tuhan. Kami tidak membiarkan Engkau mengambil alih dalam kehidupan kami. Karena pada akhirnya ketika kami berjalan dengan kehidupan kami, rencana kami sendiri, kami akan tersesat jauh, hilang dari hadapan-Mu, bahkan terputus dengan koneksi kami ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami rindu Engkau jamah kami satu persatu Tuhan, di tempat kami masing-masing. Begitu juga rekan-rekan kami yang belum bergabung pagi hari ini. Engkau yang tuntun setiap langkah mereka Tuhan, untuk sama-sama boleh berkumpul bersama kami di Zoom ini. Sekalipun ini online Tuhan, tapi kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami benar-benar mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi mesbah doa kami pagi hari ini, biar itu semua menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami dari awal, tengah, hingga akhirnya, biar nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Amin. Amin, puji Tuhan. Ada satu hal yang saya renungkan tadi. Pagi saya barusan selesai jalan kaki sama suami saya tadi jam 5:30 kita berangkat. Tadi jam 7:15 tadi baru sampai rumah sambil saya nyalakan Zoom tadi ya, tapi tadi masih belum ada yang bergabung. Puji Tuhan, ini sekarang sudah ada yang bergabung bersama kita semua. Kita tahu ya, di kantor sudah musim lomba ya, musim lomba. Ada mungkin di sini dulu Bu Erika ikut lomba tenis meja ya. Saya tanya sama teman saya full, katanya Bu Erika jago nih tenis mejanya. Olive mungkin ada ikut cabur apa kali ya, Kak Jelita ikut cabur apa, teman-teman yang lain juga ikut cabur apa. Semua sibuk untuk mempersiapkan diri yang semula mungkin latihannya rutin, tapi karena dinas satu-satu dan lain hal, latihan-latihan itu sendiri tidak bisa dilakukan setiap minggu ya. Sehingga ketika mulai waktunya untuk pertandingan atau perlombaan ini yang dimulai nanti akhir Agustus ya, katanya dipercepat lombanya, semua koordinator untuk cabur udah mulai mempersiapkan kapan kita berlatih, kapan kita latihan untuk rutin gitu ya, kapan kita mulai rutin untuk berlatih, strategi-strategi apa yang harus diambil, dan sudah mulai ada jadwal-jadwalnya ya. Saya sendiri nanti mau latihan sore sama teman-teman. Nah, sebenarnya ketika kita tahu ada perlombaan gitu ya, kita yang biasanya latihannya jarang, tapi mulai semangat gitu ya.
mulai semangat untuk berlatih supaya pada perlombaan nanti kita setidaknya bisa memberikan yang terbaik ya. Harapannya memang juara. Semua orang sibuk untuk melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan lomba kemerdekaan kita ya, memeriahkan kemerdekaan kita. Tapi ternyata ada satu yang menjadi perenungan saya itu, apakah kita juga menganggap sama dengan perlombaan iman kita gitu. Apakah kita menganggap memberikan porsi yang sama dengan perlombaan rohani kita ataupun sekolah kehidupan kita yang kita harus jalani setiap hari. Karena sekolah kehidupan ini kan tidak akan pernah berhenti ya. Selama kita masih hidup namanya juga sekolah kehidupan ya. Kalau sekolah dasar SD ya 6 tahun selesai gitu. Kalau kalau nggak lulus ya tinggal kelas tapi jalan lagi ya SD udah selesai gitu. SMP selesai. SMA kemudian kuliah selesai. Tapi beda halnya dengan sekolah kehidupan yang harus kita jalani setiap hari. Kadang kita kenapa bingung setelah setelah satu masalah selesai, datang lagi masalah berikutnya. Setelah masalah berikutnya selesai, datang lagi masalah berikutnya, dan begitu seterusnya ya. Sampai akhirnya kita bilang dalam hati dan perenungan kita pribadi, kenapa tidak pernah selesai masalah yang harus kita hadapi. Seperti seakan-akan kita nggak ada waktu untuk beristirahat atau menikmati kehidupan yang kita sewajarnya kita terima. Tapi ternyata Tuhan maunya kita benar-benar berada dalam keadaan yang siap siaga gitu. Bukan seperti perlombaan Agustusan yang kalau sudah tahu akan ada lomba di depan, kita baru bersiap-siap untuk berlatih. Karena pasti setelah itu, ujung-ujungnya setelah lomba itu selesai, akan kendor lagi gitu. Akan kendor lagi untuk melatih otot-ototnya, melatih kedisiplinan gitu. Dan karena Tuhan tahu sekolah kehidupan itu sepanjang masa gitu. Kalau kita tidak melatih iman kita sepanjang masa, pasti kita akan terus banyak diserang oleh iblis atau pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Pasti kita akan terus diserang dengan intimidasi yang berat, yang kuat, sehingga ketika kita tidak dalam kondisi yang fit, yang siap siaga, kita akan jatuh. Seperti kalau dalam persiapan ini ya, persiapan 17-an, ada yang terlalu excited gitu latihannya, sehingga pada saatnya dia malah bukannya siap untuk menghadapi pertandingan, tapi dia malah drop gitu, karena dipaksa. Jadi, satu porsi yang harus kita berikan dalam uh, perlombaan iman kita adalah seperti itu, sama seperti itu. Tidak tidak berarti dalam kondisi yang karena kan kita semua tahu ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita dan itu nyata. Dan itu nyata seperti yang saya pernah sempat sharingkan juga minggu lalu, itu nyata tidak bisa kita eh, apa namanya? Tidak bisa kita hindari karena sedikit celah yang ada dalam pikiran kehidupan kita itu akan diterobos sampai sampai benar-benar kita jatuh gitu. Jadi tidak ada kalau kita eh, ada orang yang gencar gitu ya cari Tuhan, iblis juga gencar, gencar cari cari sasaran yang harus ditembak atau disasar gitu ya. Iblis juga gencar, itu yang perlu kita tahu. Dari segala macam aspek kehidupan akan kita menjadi sasaran utama dan ketika kita tidak berlatih, tidak melatih iman kita, dan jadi itu tadi kita ketika tidak dalam keadaan siap siaga, itu semua akan membuat kita kalah. Jadi kalau misalnya di ayat firman Tuhan yang kita biasa mungkin pernah dengar ya, teman-teman semua pasti sudah pernah mendengar ayat firman Tuhan ini di 2 Timotius 4 ya, 2 Timotius 4 yang judulnya di sini judul perikopnya 2 Timotius 4 ini nggak ada judul perikopnya ya, tapi kita mau bisa fokus ke ayat 7. Mulai bisa dari ayat 5 ya. Tetapi kamu hendaklah berjaga-jaga setiap waktu, jangan takut menghadapi kesusahan yang menimpamu karena melayani Tuhan Yesus. Lakukanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik dan selesaikanlah seluruh tugas pelayananmu bagi Tuhan. Karena sebentar lagi saya akan dibebaskan dari tubuh duniawi ini.
Darah saya akan segera dicurahkan sebagai suatu persembahan bagi Tuhan, dan Dia akan menerima jiwa saya. Saya sudah mencapai garis akhir dalam perlombaan rohani. Saya sudah menang dalam perjuangan ini. Saya berdiri teguh memegang keyakinan pada Kristus sampai hari terakhir. Sekarang hampir tiba waktunya saya menerima mahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya. Pada harinya nanti, Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil, akan memberi mahkota itu sebagai bukti bahwa saya sudah hidup dengan benar. Bukan hanya untuk saya, mahkota kemenangan juga sudah disiapkan bagi semua orang yang merindukan hari kedatangan Yesus kembali. Bagaimana ini Paulus ya menulis surat Timotius di sini memberikan teladan bagaimana begitu banyak perlombaan iman yang sudah dia hadapi. Bagaimana dia bisa menulis tadi di ayat 5 untuk terus berjaga-jaga. Tapi kamu hendaklah berjaga-jaga setiap waktu. Kita pikir pas lagi tidur gimana ya berjaga-jaganya gitu. Tapi itulah yang Tuhan rindukan untuk kita, anak-anak Tuhan yang hidup dalam sekolah kehidupannya, kurikulumnya surga gitu ya, kurikulumnya kehidupan kerajaan kekal nanti. Kurikulumnya seperti ini. Kamu hendaklah berjaga-jaga setiap waktu. Karena kita sudah tahu ada satu perlombaan atau ujian yang harus kita jalani, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan kurangnya kita di mana, dan Tuhan juga akan bentuk di situ, tapi kita juga harus tahu bahwa ternyata iblis juga gencar untuk menyerang kita di sisi kelemahan kita itu. Tuhan juga rindu untuk kelemahan kita dibentuk dan diperbaiki. Iblis juga mau supaya lewat kelemahan itu kita juga jatuh. Jadi makanya kita harus tahu kebenaran firman Tuhan itu, hendaklah kita berjaga-jaga. Apapun yang kita alami, apapun yang kita gumulkan, yang kita rasa tidak mungkin, kita harus bawa ke hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan ketika kita berjaga-jaga setiap waktu, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Karena di sini dilanjutkan, jangan takut menghadapi kesusahan yang menimpamu karena melayani Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus mungkin bukan hanya orang yang melayani mimbar atau yang melayani di gereja, tapi kita mau Tuhan Yesus kan teladan kita ya, perilakunya, bagaimana ketika ada orang yang menyakiti dia, tapi dia memilih respon yang berbeda, itu kita mau meneladani Tuhan Yesus itu melayani dia, gitu. Jadi semua aspek kehidupan, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi ini, itu adalah satu perjuangan ataupun perlombaan iman. Karena di sini dibilang, lakukanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik, dan selesaikanlah seluruh tugas pelayananmu bagi Tuhan. Pasti Tuhan memberikan satu tugas dalam hidup kita. Ya, di sini lakukanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik. Tidak mungkin Tuhan hadirkan kita di dunia ini tanpa satu tugas. Pasti ada tugas yang harus kita lakukan, dan Tuhan merindukan kita menyelesaikannya. Seluruh tugas pelayanan kita, bukan sebagian atau hanya 1, 2, 3 tugas, atau hanya beberapa tugas kalau kita lagi mood, atau hanya kita mau rehat atau me time ya. Kadang kan kita merasa me time itu adalah hak kita ya. Tetapi ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, me time itu adalah waktu kita bersama Tuhan gitu. Me time itu bukan waktu yang kita anggap itu memang hak kita gitu. Padahal kita tahu waktu ini adalah milik Tuhan. Ketika kita merasa me time itu adalah satu kewajiban atau healing ya, di situ kita mulai membuka celah sebenarnya. Karena kita merasa ini waktu sudah milik saya sendiri. Nah, ini yang perlu kita waspadai ketika kita bilang, saya mau me time. Artinya, sebenarnya ketika Tuhan kasih tugas sama diri kita gitu ya. Ketika kita menganggap waktu itu adalah milik kita, itu sudah mendukakan, menyakiti hati Tuhan ya. Ketika kita bayangin ya, misalnya kita memiliki barang gitu ya. Kita memiliki barang, terus kita rasa itu barang udah punya kita. Barang udah punya kita, tapi ketika kita harusnya memakai barang itu yang memang sudah tujuannya, tapi kita
merasa barang itu tidak proper gitu, padahal bisa gitu. Itu juga tidak berfungsi jadinya, tidak berfungsi si barang itu gitu. Jadi ketika kita, merasa me time itu adalah hak kita, disitulah kita mulai menganggap seluruh bukan, hidup kita bukan milik Tuhan lagi gitu. Ketika kita hidup hidup di dalam Tuhan, inilah satu kebenaran yang kita harus tahu, teman-teman semua. Kita nggak tahu waktu kita ada di dunia ini sampai kapan, kita nggak tahu. Detik-detik kita mengembuskan nafas terakhir, kita tidak tahu. Sehingga waktu yang harus kita miliki, yang kita jalani setiap harinya, kiranya benar-benar kita jalani itu dengan penuh hikmat. Jalani dengan penuh hikmat, apapun step by step yang Tuhan taruh dalam hati kita, Tuhan pimpin dalam hati kita lakukan dengan penuh sukacita. Walaupun kadang kita merasakan salah gitu ya, melakukan salah, bertindak atau action yang kurang tepat. Tapi Tuhan itu juga Maha Pengampun. Tuhan itu juga mengerti setiap kelemahan kita ya. Ketika kita lihat anak kita yang salah mengambil tindakan, pasti ada pengampunan yang kita berikan. Dan pastinya berharap anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan sudah melupakan tentunya kesalahan yang sebelumnya. Gitu. Tidak mengungkit-ungkit. Kalau kita sebagai manusia masih mengungkit-ungkit, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita yang sudah mengampuni, ya mengampuni. Tuhan kita yang sudah melupakan, yang melupakan. Cuman kadang serangan si iblis ya, yang suka mengingat-ingat itu, diseranglah pikiran kita, kalau kita tidak layak, kalau kita masih banyak melakukan kesalahan, nanti saja kamu datang sama Tuhan, kumpulin aja seluruh dosa kamu, nanti baru kamu minta ampun, masih ada lagi waktu, masih ada waktu kok besok untuk kamu datang sama Tuhan. Tapi itulah tipuan si jahat yang gencar dia lakukan untuk menyerang hidup kita. Nah kita nggak tahu kalau besok sudah waktu kita selesai, ya kita selesai gitu. Kita tidak bisa lagi mengulur-ngulur waktunya Tuhan. Jadi satu peringatan yang mau saya sampaikan ini bagi diri saya sendiri juga ya, bagi diri saya sendiri juga sampai pada akhirnya kita rindu kita mencapai garis akhir dalam perlombaan rohani. Perlombaan rohani ini sesuatu perlombaan yang tidak kelihatan secara fisik ya. Kalau perlombaan lari, badminton, catur, tenis meja, semuanya akan kelihatan secara fisik, secara mata kita. Bagaimana strategi-strategi yang dilakukan, bagaimana pertahanan yang dilakukan, siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu. Semuanya akan kelihatan. Dan kita bisa memberikan semangat gitu ya. Orang-orang sekitarnya bisa memberikan semangat secara kelihatan sehingga menambah semangat untuk yang atlet yang lagi berlomba gitu. Tapi perlombaan rohani beda. Perlombaan rohani ini satu perjuangan atau pergumulan yang dihadapi sama kita setiap hari mulai dari bangun pagi ya, mau makan gitu, mau mandi, mau pergi kemana, mau nganter anak les, mau makan siang, mau mau ke laptop gitu ya, semuanya itu perlombaan. Mulai dari bangun kita, itu semuanya perlombaan yang kadang ketika kita mungkin membutuhkan support, tidak ada orang secara fisik bisa kita lihat memberi support. Tapi ada orang-orang yang berdoa bagi kita. Tuhan pun bersyafaat bagi kita. Itulah support yang diberikan. Dan Tuhan rindu untuk kita bisa menang dalam perjuangan ini, dalam sekolah kehidupan yang kita alami masing-masing, kurikulum yang sudah Tuhan, kurikulum pendidikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dari sejak kita lahir, itu sudah ada kurikulum yang Tuhan tetapkan buat kita semua. Kurikulum pendidikan ya. Kalau sudah selesai satu tahapan ini, akan ada lagi tahapan berikutnya, tahun berikutnya, dan ketika Tuhan merasa perlu ada satu hal yang perlu kita perbaiki, mungkin harus mundur. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih master dari itu semua gitu. Kita hanya bisa mengira-ngira, tapi kurikulum yang Tuhan berikan itu selalu tepat buat kita, buat manusia rohani kita, untuk otot-otot rohani kita, untuk sekolah kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Jadi pada akhirnya kita harus menghadap Allah Bapa kita di surga ya. Pada harinya nanti Tuhan Yesus sang hakim yang adil akan memberikan mahkota itu sebagai bukti. Teman-teman, memberikan mahkota sebagai bukti ini kan bukan sesuatu yang bisa kita lihat secara fisik ya.
orang yang dapat medali di perlombaan 17-an gitu, atau mendapatkan hadiah sejumlah uang yang bisa diperlihatkan atau dipertontonkan kepada peserta atau kepada lawannya gitu, itu pasti akan ada rasa kesenangan atau kebanggaan tersendiri. Tujuannya achieve ya, achieve rasa rasa apa bangganya, targetnya dia tercapai gitu. Tapi mahkota ini bayangkan, itu mahkota mungkin penghargaan yang diberikan itu oleh manusia ya, untuk oleh ketua panitia, mungkin kita mungkin oleh menteri yang juara satu gitu. Tapi mahkota yang akan kita terima adalah mahkota dari sang hakim yang adil itu. Mahkota dari yang Tuhan Yesus yang sudah uh, menebus dosa-dosa kita gitu. Dengan darahnya yang mahal, dengan perjuangan dicambuk, diludahi ya, didera gitu. Itu kita akan terima. Yang memberikan mahkota itu adalah Tuhan Yesus sang hakim yang adil itu. Jadi betapa kita harus mempersiapkan diri setiap harinya. Pasti akan ada pergumulan, pasti akan ada masa-masa di mana kita kering, masa-masa di mana kita akan rasanya akan menyerah atau putus harapan gitu. Tapi itulah perjuangan yang harus kita alami. Saya bilang tadi perlombaan ini ya, perlombaan rohani yang harus kita jalani. Tidak ada jalan lagi yang mungkin kita berpikir akan menghindar. Tapi Tuhan begitu sayangnya sama kita, masih ada kesempatan yang kadang Tuhan berikan untuk kita balik lagi, untuk mengalami perubahan pola pikir ataupun perubahan paradigma. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan di sini dibilang bukan hanya untuk saya, di situ ya Paulus sampaikan. Mahkota kemenangan juga sudah disiapkan bagi semua orang yang merindukan hari kedatangan Yesus kembali. Saya pernah sharing ya waktu itu ya, kalau kita berangkat dari rumah gitu ya, kita kerja, pasti rindunya kita balik lagi ke rumah kita ya. Walaupun kita dinas gitu, pasti kita rindunya ke rumah kita sendiri gitu. Nah, kita dari Tuhan, apakah kita merindukan rumah itu seperti kita merindukan rumah duniawi kita, rumah fana kita, atau tidak gitu. Satu perenungan yang harus kita eh, apa ya pikirkan setiap harinya. Jangan sampai kita ternyata tidak merindukan rumah kita yang kekal karena kita merasa kita sudah cukup tenang, sudah cukup bahagia dengan rumah yang kita tempati di dunia ini. Walaupun ini sepertinya hal yang apa ya, mungkin menurut kita probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya masih sangat lama. Tapi ini waktu untuk kita bisa merenungkan atau mempelajari atau mengingatkan diri kita bagaimana persiapan kita untuk menghadap Bapa kita di surga atau hidup di kekekalan nanti, teman-teman semua. Jadi untuk semua yang menghadapi satu pergumulan berat, saya kemarin dengar ya pergumulan yang menghadapi Olive, sangat berat, memang sangat berat. Tapi saya sendiri tidak mau menyerah dengan keadaan yang Olive alami. Saya sendiri berdoa buat Olive, apapun yang menjadi pergumulan atau beban berat yang dihadapi, keadaan yang tidak mungkin bisa diselesaikan menurut akal pikiran manusia, Tuhan itu sanggup. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, yang dia kehendaki dengan rencana dia yang terbaik. Walaupun menurut kita itu suatu hal yang merepotkan, yang menyusahkan kita. Tapi balik lagi, itu memang satu perlombaan yang sudah kita lihat di firman Tuhan ini ya. Itu satu perlombaan rohani yang memang supportnya juga secara rohani gitu. Supportnya mungkin secara fisik ada orang bisa menguatkan kita, tetapi secara spirit itu kita juga harus mempersiapkan strategi secara spirit juga. Dan namanya juga perlombaan rohani. Kalau perlombaan fisik kita bisa buat strategi yang kita diskusi sama pelatih kita, diskusi sama teman main kita. Atau kita bisa lihat nih di TikTok strategi-strategi apa yang biasanya dilakukan oleh pemenang-pemenang juara satu ya. Kita bisa pelajari, kita bisa coba renungkan apakah yang cocok strateginya buat kita atau tidak.
tapi perlombaan rohani secara spirit. Ini yang harus kita hadapi secara pribadi kita, individu kita yang harus menghadap Tuhan. Mungkin di saat itu kita merasa sendiri, tapi itu spirit yang perlombaan rohani ya. Gak bisa kita mengandalkan manusia. Kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan saja. Benar hanya bergantung sama Tuhan saja. Jadi kalau kemarin saya sharing, saya kemarin kan ke Bandung ya. Bandung ada rapat. Tapi ternyata di situ dompet saya ketinggalan. Jadi selama saya di Bandung itu, saya nggak bawa dompet. Tapi di dalam hati saya itu masih ada rasa aman lah gitu. Karena kan di handphone masih ada QRIS ya, masih ada mobile banking. Jadi nggak terlalu khawatir sama dompet yang ketinggalan gitu. Nah di situ renungan yang saya pelajari di situ ternyata saya masih bergantung sama sesuatu gitu. Tapi bagaimana kalau saya handphone juga ketinggalan gitu ya, terus nggak ada uang sama sekali gitu. Saya bergantung sama siapa itu kalau kayak gitu. Kadang kita juga seperti itu. Kenapa kita masih merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman-aman saja? Karena kita masih ada yang kita gantung selain Tuhan Yesus. Kita masih bergantung sama sesuatu yang pribadi, sesuatu atau pribadi yang memang bukan Tuhan gitu. Disitulah kenapa kita kadang merasa biasa-biasa aja, aman-aman saja, baik-baik saja gitu sekaligus. Walaupun keadaan rohani kita sudah kering gitu, keadaan jiwa kita tuh sudah merana gitu, karena kita masih bergantung sama pribadi yang bukan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah benar-benar bergantung sama Tuhan Yesus, ketika kita tidak kepada Allah Bapa kita di surga, ketika kita tidak berjumpa dengan pribadi yang kudus ini, kita akan merasa sesuatu yang kering gitu. Kita akan merasa merasa hilang, ada yang hilang gitu. Inilah yang saya renungkan juga dalam dalam kejadian hidup saya ya. Jadi saya percaya dalam satu kejadian kehidupan yang saya alami itu bukan suatu kebetulan, itu bukan suatu suatu kejadian yang bisa dilupakan begitu saja, tapi pasti ada satu hal yang mau Tuhan sampaikan, Tuhan pelajari, Tuhan mau kita pelajari tentang kejadian itu. Jadi ini renungan singkat atau yang saya dapat, yang saya rindu juga untuk bagikan buat teman-teman semua. Kita semua berada dalam perlombaan rohani dan Tuhan merindukan kita mencapai garis akhir itu, dan Tuhan juga merindukan untuk seluruh tugas pelayanan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, dalam hati kita, itu semua diselesaikan. Diselesaikan dengan baik. Tuhan tahu setiap pergumulan, permasalahan kita. Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita pribadi sendiri, tetapi selalu ada yang akan menopang kita. Itu teman-teman semua, itu yang mau saya sharingkan pagi hari ini. Semoga semua ini saya sampaikan, saya percaya Tuhan yang memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi teman-teman semua dan bagi saya juga. Pasti Tuhan juga ngebicara sesuatu sama saya tentang yang saya dapatkan ini. Semoga ini bisa teman-teman ingat dan menjadi berkat buat kita. Terima kasih Bu Erika, Olive, Kak Cerita, dan Fude. Tadi Fude masih ada di jalan ya, katanya ya lagi di luar, lagi terapi untuk Fude sendiri ternyata ya, lagi terapi ya. Jadi kita coba ceritanya kalau sudah selesai Fude terapi, tapi kalau enggak kita doakan untuk Fude. Mungkin Olive, apa ada yang mau di-sharingkan Olive? Belum, nanti kita ke Bu Erika. Halo Kak, Ya, suaraku Olive, jelas Kak? jelas sekali. Oh, ini aku lagi sambil bawa anjing untuk anjing pagi. Bawa apa? Eh, bawa anjing, Oh, mau mantap ya, ya. jalan-jalan. Iyalah, Ya, yes. Ya, anak ya. tiri soalnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Nah, Olive. ya, puji Tuhan. Aku sih nggak mau sharing panjang-panjang karena aku sadar aku adalah orang yang saya adalah orang yang sombong. Jadi
Kalau kepanjangan takutnya nanti kemuliaannya bukan untuk Tuhan lagi, tapi untuk saya. Jadi, tapi jadi eh, aku tadi sebelum masuk Zoom, jadi sekarang kan aku punya kebiasaan di Alkitab YouVersion itu kan buka ayatnya apa sih hari ini gitu kan. Eh, ayatnya hari ini tuh Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pas aku baca ini, aku langsung, oh kalau saya disuruh sharing sama kasih rumah, berarti sharingnya ini nih, yaitu saya mau mengucapkan terima kasih atas pertama kepada Tuhan ya, karena saya ditaruh di Kemenperin, rupanya karena Tuhan tahu saya tuh hidup, nggak bisa hidup dalam artian hidup tuh survive gitu ya. Kalau saya nggak punya komunitas seperti ini, seperti Bintang Kris, dan saya berterima kasih udah ditemu sama Kasih Rumah dan Bu Erika dan yang lain-lain karena di tengah pergumulan saya yang akhir-akhir ini saya punya seorang sahabat lah, Kasih Rumah yang selalu menguatkan saya. Jadi eh, saya mau sangat-sangat berterima kasih buat komunitas Bin Rokris untuk apa ya hadir di hidup saya gitu. Apalagi terakhir saya eh, cerita dan agak tantrum ya ke Kasih Rumah itu adalah hari Rabu ya kak ya. Hari Rabu saya datengin Kasih Rumah, saya tantrum ke Kasih Rumah. Halo? Olive, ya, Ya, masih kedengeran. Saya masih tantrum ke aman. Kasih Rumah. eh, saya kayak, Tuhan nih kalau misalkan memang mau kasih saya jalan, dari kemarin udah kasih saya tanda yang positif, jangan tiba-tiba kayak gini dong gitu kan. Sampai saya bantu dompet saya depan Kasih Rumah. Udah tantrum kak. Udah tantrum, udah kayak, duh tawar hati banget lah. Hmm. Lucunya kak, di situ tuh keadaannya di keluarga saya, anak pertama panggoran tulang saya tuh meninggal. Jadi Hmm. habis saya dari kerja saya langsung ke RS Uki Duka, RS Duka. Hmm. Nah, saya nggak mau ngomongin itu, tapi saya mau ngomongin pas saya ketemu abang saya. Jadi pas ketemu abang saya itu kita ngobrol lah, karena kan bapak saya ini punya usaha dan anak cowok, bapak saya punya anak cowok dua, tapi bisa dibilang gagal lah untuk melanjutkannya karena nggak ada yang bisa menghadapi egonya bapak saya lah ya kasarnya gitu. Terus habis itu bapak saya mau ngangkat GM, ini di mana orang lain. Nah, kami mau rapat lah ini hari Minggu ini, minta izin lah bapak saya ke anaknya. Kalau saya sendiri saya kurang setuju. Saya malah lebih suka usaha bapak saya ini tutup aja karena orang tua saya udah tua, kasihan gitu. Kalau umur bapak saya tuh tahun depan 70 tahun. Mama saya itu sudah 63 atau 64. Tapi mereka eh, masih kerja sampai sekarang dan mungkin di pikirannya Kasih Irma dan Bu Erika dan teman-teman di Zoom, oh kerjanya bos lah ini, oh tidak sama sekali. Mama saya itu kayak buruh, jadi bapak saya itu punya usahanya tuh usaha mold plastik seperti itu. Mama saya tuh yang QC yang ngebersih-bersihin plastiknya itu yang kecil-kecil lah kayak kayak buruh harian banget lah. Saya tuh kalau ke kantor bapak saya tuh mau nangis setiap hari kayak, aduh kasihan banget, mak gua udah 63 tahun masih ngerjain beginian, tapi ya gimana ya, mereka masih mikirin anak-anaknya, gimana anak-anaknya udah pada nikah. Nah, saya cerita cepat aja, kenapa itulah alasan saya pengen bapak mama saya udah tutup aja usahanya, nikmati harta kalian gitu. Sedangkan abang saya yang laki-laki yang pertama ini nggak pengen bapak mama saya itu tutup usaha karena memang dari usaha mereka kehidupan kami anak-anak itu masih terbantu, dibantu DP rumah, dibantu apa gitu. Nah, di situ tuh saya nasihatin abang saya, kalau misalkan jangan mengkerdilkan Tuhan, kita nggak boleh takut. Kalau misalkan coba kalau kita bisa, jadi abang saya tuh takut kalau orang tua saya tutup usahanya,
gue nggak mampu nih nanti ngasih makan orang tua gue. Padahal gue aja masih minta orang tua gue. Nah di situ aku nasehatin kayak jangan kerdilin Tuhan, jangan eh, kasih beban ke orang tua. Lo harus percaya kalau berkat Tuhan tuh pasti ngalir. Aku masih bisa ngomong kayak gitu. Dalam di saat aku lagi nasehatin abangku, di sisi pikiran gila, Liv. Padahal tadi siang lu tuh lagi tantrum sama Tuhan. Kayak lu tuh lagi di ujung ujung keimanan lo. Aku tuh pikir kayak gitu. Aku sampai gila ya. Kalau bukan karena ada komunitas yang ingetin aku, yang selalu doain aku, mungkin gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Mungkin saat abangku lagi bersungut-sungut, gue ikutan bersungut-sungut gitu. Tapi malah yang terjadi, aku masih bisa berpikir lurus gitu. Dan sampai akhirnya memang Tuhan kasih aku rezeki di mana apa yang aku doakan, yang kasih Irma bantu doakan tuh dikabulkan Tuhan. Yang aku mau ini di sini adalah betapa pentingnya komunitas itu gitu loh. Di sini kita lihat Paulus kan punya sahabat, punya apprentice ya si Timotius gitu loh. Di mana mereka saling menguatkan. Jadi sekali lagi saya mau berterima kasih sama Bin Rokris, khususnya Kasih Irma yang selalu siap mendengarkan tantruman saya ya. Kasir jangan tinggalin aku ya kasir. Apalagi aku mau kuliah, mungkin aku akan menemukan pergumulan-pergumulan baru. Jangan bosen-bosen, jangan bete, jangan di blok WhatsApp saya kalau misalnya bisa di WhatsApp. Itu aja sih Kak, Ya, sharing dari saya. makasih Olive. Nanti di Bandung justru kamu yang akan memimpin Olive. Waduh, waduh, pressure. Nah, di Bandung itu Tuhan kadang kadang gini ya, setiap pengalaman yang kita alami itu kenapa bisa terjadi ya. Olive kalau kakak kemarin cerita tentang yang setelah pulang dari kuliah, kakak mesti bolak-balik ke OSDM karena ada satu surat yang ternyata belum dibuat dari kakak mulai kuliah 2 tahun yang lalu. Kalau kakak nggak mengalami hal itu, mungkin ketika Olive sharing sama kakak tentang yang kuliahnya, kakak biasa-biasa aja. Tapi pasti dengan kejadian yang Olive alami ini, ke depannya kita nggak tahu, pasti ada seorang yang mungkin mengalami hal yang sama dan akan datang ke Olive gitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu mengasih satu ujian itu bukan tanpa tujuan. Ujian bukan tanpa tujuan gitu. Pasti ujian dengan satu tujuan bagi kita semua. Jadi ketika Olive sudah lulus dalam satu tahap ini, Tuhan juga mau Olive menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Jadi bukan berarti eh, apa jangan tinggalin saya, jangan blok, itu tidak terjadi. Tapi justru nanti Olive di sana harus menjadi berkat. Akan ada Olive, jangan salah, itu pasti akan ada nanti orang yang datang sama Olive. Jadi Siap Kak. ya bersiap dengan satu respon yang benar itu bagaimana Olive bisa sharing gitu. Karena nanti mungkin orang yang datang sama Olive juga akan merasa hidupnya sudah berakhir dengan satu ujian yang sebenarnya masih bisa dilalui gitu. Kadang kan kita menghadapi satu ujian yang kayaknya berat, tapi sebenarnya dalam takaran Tuhan enggak. Takaran Tuhan itu masih bisa dilalui, kamu masih bisa gitu. Tuhan kan pribadi yang maha tahu ya, nggak akan tiba-tiba ngasih ujian yang nggak akan mungkin bisa kita hadapi gitu. Karena memang Iya kamu Kak. masih ada kemampuan, masih ada yang kemampuan itu akan baru muncul ya kadang ya ketika keadaan kepepet gitu. Nah itu itu yang mau Tuhan tunjukkan gitu, kemampuan atau apa ya kemampuan yang bisa Tuhan Iya munculkan benar. ketika keadaan kepepet itu nyata juga gitu. Tuhan juga tahu ada satu mutiara yang harta yang terpendam di dalam hati kita yang Tuhan mau tunjukkan. Kamu punya ini loh, kamu harus percaya sama saya. Jadi tetap semangat ya, Olive berjuang satu step, kamu akan lalui Kak, satu step. ya Nah, doakan minta doa sama Sirma teman-teman semua. Tapi Kak izin nanti kalau aku agak aku nggak bisa doa berantai, maaf ya nih karena gak aku apa-apa. sambil bawa anjing Ya, nggak apa-apa. jalan-jalan. Nggak Ya, apa-apa. Nggak apa-apa. makasih Ya, Kak. thank you, Olive. Fride juga masih itu ya, lagi terapi. Belum tahu nih terapinya karena apa. Kak Jelita, ada yang mau di-sharingkan, Kak Jelita?
Hai Kak, Hai Fride, kamu sakit apa Fride? kemarin ke saraf Kak, Heeh, rujuk ke jantung, heeh. lagi hap jantungku Kak, saya melakukan penyempitan Taunya gimana? Kamu ada kecapean apa dari gimana? aku ke rumah sakit IMC Kak. Kan Heeh, kemarin, sebelumnya kan aku masuk ke kantor, hmm, sesak dadaku kan Kak, ngomong, ini udah mendingan, bisa ngomong kemarin, ngomong di kantor itu sedikit-dikit, hmm, ketawa pun ketarik. Terus hmm, hari Kamis aku udah 2 hari nggak masuk Kak. Nah, ini posisinya hmm, lagi nunggu giliran terapi. Jadi habis itu dirujuk sama dokter yang di klinik ke hmm, saraf yang di dekat, tadi ditanya rumah sakit yang terdekat mana, aku udah IMC Pulau Mas dok. Oh ya hmm, udah dirujuk ke sana. Nah udah kemarin hari Jumat hmm, ke dokter saraf, dirujuk lagi Kak ke hmm, dokter jantung karena katanya ini kamu kena otot jantungmu, kayak hmm, otot-ototnya itu kena lah di daerah jantung. Jadi saya rujukin ke jantungnya, bukan ke saraf. Kita hmm, lihat nanti biar bisa dilakukan tindakan lebih lanjut kayak EKG atau apapun itu, hmm, aku kurang paham Kak. hmm, hmm. Terus Pasir akhirnya izin. rencana Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry, Kak. Kenapa, Lin? Oh, nggak jadi. Oh, jadi kamu sama siapa Fride? Fride udah selesai, aku mau nanggepinnya Fride. Tapi Oh Fride iya ya, sama mama Kak, sama Mama. Yang bawa mobil siapa? naik motor Kak karena nggak terlalu jauh kan Kak, Masih bisa naik motor? pelan-pelan Kak. Hmm, Kita jangan terlalu mikirnya terlalu ke banting apa kayak itu terbalik itu sakit. Cuman kalau jalan lurus aja masih bisa Kak. iya iya iya. Gimana, Olive? izin kasih Irma, Fride, karena saya pernah ngalamin hal yang sama. Kalau nanti Fride pas di EKG semuanya lancar, berarti memang ada kemungkinan psikosomatis. Dalam artian mungkin Fride lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, sehingga mempengaruhi eh, seluruh kinerja tubuh ya. Karena itu yang selalu jadi pergumulan. Saya suka cerita sama kasih rumah dan ya sebenarnya obatnya itu sih cuma satu kalau misalkan benar ya. Itu adalah ya cerita. Ya, makanya saya sangat bersyukur dipertemukan sama kasih rumah sama Tuhan karena ya kasir mah selalu membuka telinga, bukan pengen memuliakan kasir mah, cuman karena kekuatan Tuhan lah mungkin juga kasir mah kuat ngedengerin ceritaku ya. Jadi kalau misalkan soalnya saya udah pernah sampai gitu, 3D saya udah di EKG, dan rupanya nggak ada apa-apa gitu loh, udah treadmill juga nggak ada apa-apa, dan apa namanya udah sampai nyerang GERD kan. GERD itu kan nyerang ke semua ya. GERD itu udah nyerang bukan cuma lambung aja, udah nyerang sesak nafas, udah nyerang pusing kepala kayak mau pingsan. Saya udah sampai iseng ke Halodoc, ya nggak belum ke dokter sih, cuman ke Halodoc, dia langsung nyerangnya psikosomatis gitu. Jadi yang saya baru banget kemarin dengerin YouTube-nya si dokter Tirta, dan semua yang dia bilang tentang depresi itu bener banget, maksud dalam artian ya bukan hal yang tabu, apalagi dengan zaman sekarang yang masalahnya udah beda ya dengan masalah zaman dulu. Jadi dan kita kan dituntut, di mana kan di sini kan ada generasi milenial, Gen Z, baby boomer, kita tuh dituntut untuk sempurna gitu loh di kantor. Jadinya terkadang orang yang mau dengerin kita tuh nggak ada gitu. Jadi masalah yang lagi hit, penyakit yang lagi hit adalah ya masalah depresi. Bukan berarti gila ya, bukan. Tapi nggak ada yang mau dengerin gitu. Nggak ada yang mau dengerin kita, nggak ada yang mau mendengar keluh kesah kita. Kalau kita berkeluh malah mereka nasehatin, malah mereka guruin, kan males ya itu. Nah ya sebenarnya obatnya untuk orang yang kayak yang lagi psikosomatis adalah eh, cerita sama orang dan
ketemu sama orang yang mau dengerin kita tanpa apa ya menggurui, membantu kita ke jalan yang benar, ya itu bagus banget. Itu aja sih, Lydia ini cuma curhat sedikit punya pengalaman dulu. Ya, Kak. Ya, Fride. Kakak juga baru tahu. Gimana, Fride? Dari dada sampai ke punggung belakangnya, Kak. Telinga. Eh, iya, Dari dada aku tuh sampai punggung belakang, Kak, ketariknya. iya, iya itu kemarin baru aja aku juga dokter sama Kak Firma. Aku tuh sampai ke dokter ortopedi dan traumatologi. Itu Hmm. rupanya memang aku ada skoliosis sama leherku tuh tegang. Leherku tuh lurus. Harusnya kan leher orang kan melengkung. Nah aku tuh lurus karena jadi itu dari kemarin tuh saya sakitan mulu di punggung. Dan memang itu efeknya tuh sampai ada sensasi menusuk di kepala. Sampai kalau udah capek banget ya, udah sakit banget, itu mata kiri saya mengecil. Kayak ototnya tuh ketarik. Saya udah pernah mendapatkan 2 kali periode fisioterapi karena masalah itu. Terus kalau sampai punggung tuh sekitar berapa tahun yang lalu ya, saya sampai ke dokter jantung karena sensasinya kayak serangan jantung. Beneran kayak serangan, dalam artian sesak nafas, tangan kirinya kram, nggak bisa digerakin. Em, ya kayak gitu deh, pokoknya sampai kesakitan. Bapak saya kan punya jantung, dia khawatir kan, duh jangan sampai kamu jantung nak gitu. Waktu itu lagi COVID, lah kan COVID kan banyak ya stresnya ya. Punya anak Hmm. 2, sekolah, Zoom terus, kerja nggak jelas gitu-gitu kan. Jadi lagi parah-parahnya lah itu. Waktu itu sakit punggung sampai nusuk. Jadi sakit dada nusuk sampai punggung waktu itu. Jadi Hmm. eh, di situ pas ke dokter jantung udah treadmill, gak ada apa-apa ya Bu. Ibu ada sakit lain nggak? Iya saya ada GERD. Nah, mungkin GERD-nya Bu. Nah, GERD itu kan 80% dipengaruhi sama pikiran. Fix Hmm. pikiran. Loh saya gendut kok, saya kerjanya makan mulu. Hmm. Jadi bukan karena telat makan, fix itu mah karena pikiran. Udah kayak pikiran itu nggak ada yang bisa kontrol gitu loh. Jadi nggak ada, waktu itu pas COVID itu kan nggak ada yang diajak ngomong, suami juga stres pikir sama kerjaannya, kita ngalamin hal yang sama gitu. Hmm. Jadi Ya, teman ngobrol nggak ada gitu. teori. Ya, Fride untuk saat ini Makasih, mungkin Kak, sharingnya. ya, Fride mungkin banyak pertanyaan ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Hmm, Fride harus bawa itu sama Tuhan ya, Fride ya. Tuhan lebih tahu setiap pergumulan kondisi Fride ya. Dia lebih tahu, sangat-sangat lebih tahu. Kalau sampai ada di posisi ini, ada Tuhan yang mau sampaikan sama Fride. Emang berat ya, kali berat, sangat berat pergumulan yang dihadapi. Frida harus bawa itu sama Tuhan, Frida. Gak bisa kalau kita tanggung itu sendiri, beban itu ditanggung dengan kekuatan kita sendiri, itu akan drop kitanya, kita akan drop, kita akan jatuh dan merasa Tuhan tidak ada gitu. Tuhan pimpin ya, Frida, pengobatannya tetap tetap eh, mengandalkan Tuhan. Tuhan sanggup lakukan apapun. Sembuhan tuh pasti bisa Tuhan lakukan dengan hitungan detik tuh pasti bisa. Tapi balik lagi, apa yang mau Tuhan bicarakan lewat kejadian kita? Apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan lewat kejadian kita yang kita alami? Kesedihan, sakit penyakit, permasalahan yang ada, pasti ada yang mau Tuhan sampaikan. Dia harus tangkap, harus dengar apa yang Tuhan sampaikan lewat doa-doa pribadi Fride ya. Semua langkah pengobatan pasti Frida lakukan, tapi lebih lagi harus dengar Tuhan mau bicara apa. Bukan berarti karena Frida ada kesalahan, apa yang Tuhan kasih dengan sakit penyakit, bukan. Tapi ada yang mau Tuhan bicarakan lewat kejadian ini, lewat sakit penyakit ini. Gitu.
Dia tetap kuat, nanti Tuhan pimpin ke dokter yang menangani, sambil juga Frida juga tetap doa, lakukan apa yang menjadi bagian Frida ya. Memang harus, ternyata Frida juga harus istirahat dulu, sehingga gimana Frida? Kakak, Enggak ya, oke. Ya, nanti kita doakan ya buat Frida ya. Masih banyak yang perlu kita doakan memang, teman-teman semua. Kalau kita dalam mesbah doa ini pasti nanti ada beberapa hal yang memang kita bertemu lah dengan orang yang bukan hanya orang Kristen ya, teman-teman kita yang memang dalam kondisi down ataupun perlu nasihat, kita pasti akan bertemu dengan mereka. Sehingga kita waktu kita untuk bisa berkumpul, sharing firman Tuhan, sharing pengalaman, seperti Olive tadi ke Frida itu kan sharing pengalaman ya. Ternyata pengalaman yang buruk yang mungkin kita pernah alami itu tetap bisa Tuhan jadikan tetap bisa Tuhan jadikan hal yang indah gitu. Bisa tetap Tuhan jadikan itu cerita yang bermakna gitu, cerita yang Tuhan mau taruh gitu. Jadi semuanya itu kejadian yang kita alami, kita tidak perlu sesali gitu. Kita tidak perlu sesali, kita pasti tahu Tuhan mau bicara sesuatu di situ. Terima kasih Fride untuk sharingnya, nanti kita doakan bersama ya Fride. Tadi Kak Jelita sudah open mic, silakan Kak Jelita, ada sempat open mic ya. Enggak sih, aku yang Fride semoga cepat sembuh aja ya, sama Olive juga, mudah-mudahan kita tetap kompak lah sih, kalau istilahnya ya, semua pasti mudah-mudahan kita semua bisa tetap lah, maksudnya bisa menghadapi semua, karena pasti emang benar juga kata Olive, emang semua permasalahan ya emang dari pemikiran yang asal muasalnya semua mungkin penyakit itu bisa jadi semua itu dari pemikiran yang ya, mudah-mudahan kita semakin dikuatkan ya di dalam, ya maksudnya aku itu juga terkait yang Timotius itu 2 Timotius 4 ini juga emang cukup maksudnya itu aku baru ini, dan tapi ada di versi yang aku tuh ada beda sedikit ya. Kalau di versi yang ini, kalau ini ada kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, ini ada di yang itu ya, yang di versi aku kok ada yang Ya, sedikit ini beda tadi, tempatnya yang versinya tadi ini yang kayak terjemahan sehari-hari ya, terjemahan sederhananya. iya, jadi ada Ini yang aku PB baca ini yang ah, PB. ini yang oh ya, jadi kalau di versi ini kan ada sedikit lebih spesifik ya, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu gitu. Jadi agak oke, ini mungkin yang dan ini juga dikatakan ya, siap sedialah baik atau tidak waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Itu kita emang wajib, maksudnya emang harus seperti itu ya. Ini kan kita, karena emang kita tugas kita di dunia ini antara lain begitu ya. Aku mudah-mudahan Olive dan Frida yang sekarang ini bisa cepat sembuh ya. Itu aja sih kalau dari aku. Mudah-mudahan ya kita bisa melalui semuanya. Amin. Thank you. Terima kasih Kak Jelita. Semangat juga buat Kak Jelita. Kak Jelita ya juga yang menjadi senior juga kita ya di sini ya. Teman-teman semua kita juga doakan Kak Jelita pas setiap perlombaan iman lah ya, perlombaan iman yang Kak Jelita alami, yang hadapi, seluruh keluarganya diberkati ya. Kita juga perlu untuk wajib juga mendoakan senior-senior kita. Nah, pergumulan-pergumulan yang dihadapi mungkin lebih berat daripada kita, sehingga Kak Jelita juga diberikan. Terima kasih Kak Jelita. Bu Erika, boleh Bu untuk sharing ke kita Bu. Oke, makasih. Ya Ibu. Karena aku yang paling tua dengan beberapa periode, jadi lebih kompleks sekali ya. Nah, oke, kalau saat ini emang zamannya udah berubah dan masalah yang dihadapi kan
dengan semua udah digitalisasi, dengan percepatan semua harus cepat-cepat, dengan orang dengan ada masalah-masalah sehingga dipaksa bagaimana untuk menyelesaikan semua persoalan hidup ini, sehingga berbagai cara yang ditempuh, mungkin ada yang nggak tidur, ada yang dengan pikir-pikir dan banyak pikir. Nah, semua itu mungkin Olive alami jauh lebih berat. Nah, Friday udah menuju ke situ, tapi ya sharingnya Olive itu bisa ngebantu. Jadi itu semua mencari pengobatan di dokter dengan segala cara penanganannya. Tapi tadi seperti Jelita bilang ya, itu obat dari dokter. Sirma bilang juga bahwa emang itu apa yang Tuhan mau dari kita dengan masalah itu, mungkin Tuhan mau berbicara sesuatu. Terus juga kita juga harus memisahkan diri bahwa kalau begitu tadi seperti Mbak Jelita bilang bahwa harus tenang dan berdoa. Nah itu kalau pengobatan medis oke lah ya, mereka dengan cara mereka secara manusia. Tetapi kita punya satu yang harus kita pegang, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu nama Tuhan berkuasa di bumi, di sorga, bahkan setan segala macam pun takut. Kenapa kita jadi ada dalam masalah? Tadi juga Olive bilang bahwa kita punya masalah, Kak Sirma jangan tinggalkan saya. Nah oke, mungkin Sirma di sini ya puji Tuhan, Tuhan kasih dia punya waktu untuk bisa kasih nasihat atau bisa sharing apa yang sesuai dengan yang Tuhan taruh di dalam dia, sehingga adik-adik ini dengan mungkin dapat sedikit ketenangan. Tetapi yang satu saya mau katakan bahwa dalam kehidupan ini segala masalah yang paling berat sekarang yaitu stres. Ini stres udah dalam pekerjaan aja masih stres, apalagi orang di luar pekerjaan. Stresnya lebih banyak. Nah mungkin satu yang kita ikut dalam firman Tuhan, kita dengan berbagai masalah, kita kerja dan kerja dan kerja untuk kehidupan kita, untuk mengatasi masalah kita kerja dengan cara kita. Tetapi kita ingat kita masih punya Tuhan, dan kita kasih Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Kita kasih kesempatan untuk Tuhan ada di dalam persoalan hidup kita. Bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau apapun yang kita hadapi, jangan kita atasi dengan cara kita sendiri. Kita berpikir bagaimana ya, wah kita udah, oh ini sakit ini, kita pergi. Terus stres itu makin kejar kita. Tetapi satu yang harus kita ambil dari firman itu, pada saat kita mengalami permasalahan hidup kita, Tuhan katakan tenang dulu. Udah tenang, kita berdoa, kita baca firman, karena dalam firman itu nanti akan menjawab persoalan-persoalan hidup kita. Jangan anggap remeh bahwa kita berbicara dengan kertas, kita hanya pikiran-pikiran begitu, jangan. Tuhan itu hidup. Kita tidak melihat dia, tetapi dia ada bersama kita. Masalah diberikan kepada kita, supaya di dalam masalah itu kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga kita bisa tenang, kita berdoa, dan kita akan berhasil. Jadi jangan semua kita bawa itu penyakit. Oke lah kalau kita tidak menggunakan Tuhan situ, atau kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan, maka semua itu akan datang, iblis akan mempengaruhi dan mempengaruhi. Oke lah sekarang mungkin GERD ya. Awalnya GERD karena lupa makan. Nah sebenarnya GERD itu sebenarnya aku lihat di TikTok ya, itu karena katup di dalam, di mana ya, di lambung itu kan ada katupnya. Nah dalam
dalam usus kita itu dia butuh untuk asam untuk dia mengolah makanan itu. Tetapi karena otot-otot di sekitar itu kurang magnesium katanya, kurang magnesium sehingga katupnya nggak bisa tertutup, kebuka. Dan karena katup itu kebuka, keluarlah asam lambung itu yang kadang kayaknya mencekik leher kita, bahkan membuat kita seperti sakit jantung atau apalah. Ya kayak gitu. Dan satu yang kita harus pegang, kita punya Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, keyakinan kita, iman kita akan menjawab sesuai itu. Oh ini saya sakit jantung nih menurut dokter gini. Oke, bolehlah sakit jantung. Tetapi kenapa kita tidak pakai dokter di atas segala dokter? Secara manusia oke lah ya kita ke dokter. Tetapi secara iman Tuhan itu yang menciptakan kita. Kadang kita rasa bahwa ini udah rusak ini. Mungkin ini ginjal atau apa rusak. Kita bisa minta Tuhan ganti. Dengan iman maka semua itu akan terjawab. Emang masalah hidup sekarang itu, kalau kita dengar rata-rata itu stres. Semua apa-apa mau cepat. Dan bukan itu, kalau mungkin orang-orang dulu anak-anak pada bandel nggak mau dengar kayak dulu. Orang semuanya beda. Tetapi masalahnya kita harus bawa semua dalam doa. Jadi tadi Olive bilang kakaknya begini-begini, oke lah kakak begitu. Kita kalau tegur mungkin sungkan atau apa, tetapi pada saat semua masalah kita datang, kita tenang, kita tinggikan Tuhan. Terus kita tinggikan Tuhan, Tuhan misalnya kita puji-pujian, Tuhan bertata di atas puji-pujian itu. Pada saat Tuhan datang, maka kita kadang kalau secara ini kadang kita bisa nangis dengan persoalan kita. Dan kita serahkan semua ke dalam Tuhan. Terus kita akan mendapat ketenangan. Dan jangan pikir-pikir lagi itu yang membuat sakit bertambah. Kita harus yakin bahwa ini Tuhan. Saya punya masalah jantung. Entah berapa lama saya hidup ini. Nah, tetapi di dalam Tuhan, lu mau jantung, lu harusnya udah mati. Tuhan mau tambah umur gimana? Tambah. Jadi dalam arti persoalan hidup makin ke sana makin rumit. Mungkin banyak orang yang daripada dia dengan ini dia meninggal, ada yang bakar diri, ada yang dengan ini kan semua terjadi. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita punya jalan keluar. Yaitu kita pada saat kita menderita, semua itu sepertinya mengiang-iang di kepala kita dan sudah nggak bisa kita tahan. Kita harus bisa tenang. Kita tenang, kalau belum bisa tenang kita baca firman itu adalah Allah sendiri ya. Ingat, pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita ambil firman itu. Coba baca-baca di Raja Daud itu menghadapi semua itu, dia datang minta tolong Tuhan. Dan ada sukacita. Nah pada saat itu kita sudah ada di hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan, kita menangis apapun yang mau kita lakukan. Kita serahkan ke Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pikiran, Tuhan melihat ketidakmampuan kita. Maka dia akan menguatkan kita untuk menghadapi dengan cara dia. Dengan cara dia, bukan cara kita. Jadi kita harus serahkan kembali ke tangan Tuhan. Jadi harus punya waktu tiap-tiap hari itu. Kalau kita bangun pagi, ingat kita mengucap syukur hari ini Tuhan sudah kasih nafas hidup kita. Kita pakai nafas hidup kita untuk menyembah Dia, meninggikan Dia. Dan di situ kita akan merasakan Tuhan hadir sehingga setiap saat kita mengalami masalah, Tuhan yang ada di situ dan Tuhan akan menolong. Semua orang akan meninggalkan kita karena semua orang dengan permasalahan hidup. Tapi satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tetap bersama Tuhan, katakan, aku tidak membiarkan engkau sendiri. Aku sekali-kali tidak meninggalkan Tuhan.
Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi semakin sulit, semakin Tuhan itu akan nyatakan kuasanya yang besar. Orang mati aja sembuh kok. Ini sakit gangguan-gangguan segala macam, tapi orang mati aja. Coba Tuhan Yesus berjalan, ada orang pikul orang meninggal itu terus itunya janda. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Aduh, kasihan janda anaknya satu-satu. Tuhan Yesus suruh berhenti dan dia hidupkan kembali anak. Jadi dalam arti hidup ini akan sulit. Tetapi semua di hadapan Tuhan itu tidak berarti apa-apa karena Tuhan lebih besar dari permasalahan kita. Jadi ingat, apapun persoalan, tetap tiap hari kita punya waktu buat Tuhan. Karena dia sudah kasih nafas hidup, dia kasih kekuatan, dia kasih iman, dia kasih kita, hanya kita harus tahu diri untuk datang tinggi, dia muliakan dia, sehingga masalah kita bawa ke Tuhan. Tuhan nggak kelihatan. Kita cerita ke orang, orang bisa cerita ke lain. Pada saat kita cerita kepada Tuhan, kita menangis. Apapun Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita sudah berserah. Dia harus angkat segala penderitaan ini. Sehingga dia melepaskan kita, sehingga kita akan katakan, Tuhan itu baik. Kalau saat ini kita lihat banyak orang berlomba-lomba untuk masuk Kristen. Walaupun pakai jilbab mereka semua. Karena mereka senang. Nyanyian kita itu kita dekat kepada Bapa kita. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada dan panggil Tuhan itu. Tinggikan Tuhan. Berikan tempat dalam tubuh kita ini. Berikan tempat bagi Tuhan di dalam hati kita. Sehingga apapun persoalan hidup kita, Tuhan yang atasi. Kita apa? Kita debu tanah, tidak punya arti apa-apa. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat, yang perkasa. Dan itulah kita harus berikan tempat bagi Tuhan di dalam diri kita. Sehingga masalah apapun Tuhan yang mengatasi. Supaya semua pada saat kita ke dokter kita mendapatkan. Jadi ingat, pikiran kita yang kacau bawa ke hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan, minta ketenangan daripada Tuhan. Hati kita sakit apapun kita datang bawa ke hadirat Tuhan. Kasih di dalam tubuh kita ada ruang waktu atau ada tempat untuk Tuhan. Pada saat Tuhan ditinggikan, Tuhan bertindak untuk menolong hidup kita. Mungkin itu saja ya. Amin. Men, terima kasih Bu Erika. Jadi ini sama ya, solusinya itu kita datang sama Tuhan, Tuhan pemilik hidup kita. Nanti ada yang mau Tuhan sampaikan atas semua kejadian yang kita alami. Mau hal itu kecil, besar, hal yang membuat kita bahagia, gembira, ataupun sedih, hal yang membuat kita kecewa ataupun marah, itu semua pasti ada maksud Tuhan untuk kita mengerti. Karena kadang kan ketika kita manusia itu kadang kalau dikasih satu pengertian, kita belum tentu mengerti gitu. Tapi lewat kejadian, biasanya kita baru bisa mengerti gitu, mengambil kesimpulan atau pengertian yang maksud dari kejadian itu gitu. Nah, Kak Firma, ya, aku boleh ya, soalnya share putus-putus enggak soalnya, ya? Semoga. soalnya Oh, putus-putus. sorry. Ya udah. Ya, kedengeran Ya, nggak? Nah, ya. jadi dia mudah-mudahan masih denger ya. Aku udah kemarin cerita juga sama Kak. Idenya udah live sih, karena udah dipanggil, tapi kan nanti ada di YouTube Oh kan. iya, udah. Gak Oh apa-apa, ya udah, nanti ada kalau di- misalkan nanti dengerin, aku udah kemarin cerita sama Kak Firma ya. Untuk kita yang lagi pusing karena pikiran, yaitu ceritanya Nabi Elia, Nabi yang nggak ngalamin kematian langsung diangkat ke sorga sama Tuhan. Waktu dia mau dibunuh, kan dia ngumpet tuh di gua. Aku suka banget cerita ini karena dia orang yang paling terpilih Tuhan nih, langsung diangkat loh gitu. Dia takut, dia ngumpet di gua, dia depresi, dia minta mati malah sama Tuhan. Itu bener-bener kayak wah kalau Nabi Elia aja kayak gitu, gua ya masih bisa lah gitu ya. Jadi Nabi Elia itu 40 hari ngumpet di gua minta mati sama Tuhan. Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak nasehatin, dia cuma naruh
malaikatnya satu temenin Elia. Jadi Elia kerjanya katanya kan tidur terus di goa. Terus malaikat itu hanya bangun Elia untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum. Jadi kalau saatnya makan, malaikat itu bangunin Elia untuk ayo makan, minum gitu. Jadi Tuhan tuh ngizinin kita untuk ngalamin masa-masa ini yang nggak ada yang nolongin supaya kita tuh berserahnya sama Tuhan. Gitu. Seperti kata Bu Erika. Jadi mungkin nanti kalau Frida denger ya nikmatin aja gitu. Karena berapa hari ini saya juga merasa kayak gitu. Dinasehatin kasir mah tuh kayak bete gitu kan. Kayak mana saya butuh tuh Tuhan turun tangan langsung nih gitu. Tapi Tuhan ngizinin itu kayak udah didiemin aja, yang penting lu ada temen, ada sahabat kasir main dengerin lo. Kalau lu tantrum, lo masih baca firman gue tiap hari dah. Dan oh ya di situ dibilang jadi korelasinya itu roti yang dikasih malaikat itu rupanya kan penjemahan Tuhan Yesus sebagai firman Tuhan gitu ya. Jadi aku ngerasa ya mungkin Tuhan emang izinin itu supaya saya sama Tuhan dulu nih berdua nih. Terserah lo dah lo mau tantrum ke gue tuh ke Tuhan ya mau tantrum ke gue. Yang penting dibiarin gitu Kak. Dalam artian memang kayak bapak sama anak gitu. Itu sih Kak. Ya, kasih Kak. Kasih Olive. Ternyata banyak hal ya yang bisa kita dapat ya lewat sekolah kehidupan kita. Tuhan tuh begitu baik. Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita semua itu benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau Bapak kita nggak sedih kalau kita sampai mendukakan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian, kayak kita mendukakan Roh Kudus itu. Bapak tuh memang tidak memberikan sekali. Jadi bersyukur buat kita semua, buat Olive yang dalam suatu tahap kehidupannya, perlombaan iman yang dia hadapi, banyak yang didapat, banyak yang diperoleh, dan itu semua memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau Olive maju satu tahap lagi, satu langkah lagi untuk menuju perlombaan yang baru, untuk menuju tahap yang baru, bukan semata-mata untuk kita dikuras gitu tenaganya ya, pikirannya gitu. Tapi semata-mata itu untuk kebaikan kita. Semata-mata untuk kita bisa berindah seperti lagu tadi ya, jadikan aku indah. Jadi itulah kerinduan kita. Di sini kan sampaikan jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Yang kau pandang mulia ini kan bukan berarti sesuatu yang mungkin standarnya Tuhan itu yang harus kita ingat gitu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidup. Jadi kita minta sama Tuhan terus ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Jadi lewat mesbah doa kita pagi hari ini, sharing firman Tuhan, sharing kehidupan dari Erika, Olive, Fadrita, Fide, inilah yang sedang kita tahu Tuhan sedang memproses kita. Kalau Bapak sangat rindu kita bertemu dengan Dia, bukan karena berkatnya, bukan karena Dia bisa melakukan apa gitu, tapi karena kerinduan kita untuk bertemu. Bagaimana kita rindu untuk bertemu sama Bapak kita, orang tua kita, bukan karena Dia punya kedudukan atau punya jabatan, bukan karena Dia bisa melakukan A, B, C, tapi kita memang rindu. Kita rindu untuk datang kepada Dia. Dengan karena pribadinya Dialah kita mau datang ke hadapan Tuhan. Jadi mungkin itu, ini kan cerita mental kayaknya. Oh ini Mas lagi. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari bersama, sebagai reminder kita bersama, saya juga, semuanya. Tuhan jadikan, Tuhan pilih, Tuhan pimpin hidup kita untuk satu maksud yang mulia ya, untuk meninggikan nama. Mungkin itu ya, kita mau masuk dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami semua. Sampai saat pagi ini kami bisa berkumpul di sini, anggota Binprokes Kementerian Perindustrian untuk bisa menyelenggarakan doa pagi. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kita berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia.
biarlah bangsa Indonesia bisa tumbuh, bisa maju, terus sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan, dari Presiden sampai ke pejabat-pejabat yang paling bawah juga Engkau berkati Tuhan, biarlah semua pemimpin kami bisa menunaikan tugas mereka dalam proses pergantian ini juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk proses pemilihan Tuhan, eh, pemimpin baik di pusat maupun di daerah yang sebentar lagi akan berjalan juga Engkau berkati Tuhan, biarlah semua calon-calon yang akan mencalonkan yang bisa itu adalah sesuai kehendak-Mu, di mana mereka juga mencalonkan karena mereka eh, mempunyai visi dan misi dan merasa bertanggung jawab atas negara ini, bukan hanya untuk eh, karena keinginan mereka sendiri, untuk memenuhi keegoisan mereka, tapi emang untuk kemakmuran negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati juga proses pemilihan calon-calon pemimpin baik di daerah maupun di pusat juga Engkau berkati Tuhan, biar semuanya berjalan lancar, tidak ada permasalahan, tidak ada konflik yang sehingga bisa membuat perpecahan di negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Bapak, kami juga mau berdoa untuk tempat kami boleh bekerja saat ini di Kementerian Perindustrian. Kami mengucap syukur untuk kementerian ini boleh ada, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Husko Memangkata Sasmita, dan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, seluruh pejabat fungsional, staf P3K maupun honorer, serta OB, security, semuanya Tuhan, ini boleh berjalan hari lepas hari karena pribadi-pribadi ini semua Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pimpinan kami Pak Agus Memangkata Sasmita, untuk semua proses-proses yang beliau hadapi saat ini dan ke depannya. Kami berdoa Tuhan, kami bersepakat kiranya hikmat yang berasal daripada Tuhan mengalir atas Bapak pemimpin kami ini Tuhan di Kementerian Perindustrian. Kalau ada ke depan permasalahan yang sangat-sangat berat untuk diputuskan, kiranya Kau memberikan hikmat yang bukan berasal dari manusia, hikmat yang bukan berasal dari orang kepercayaannya, hikmat yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi sungguh-sungguh hikmat yang berasal dari Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengurapi, yang memberikan jalan-jalan ke depannya. Terima kasih Bapak untuk kesehatan beliau, istri, anak-anaknya, dan seluruh keluarga besarnya. Kau lindungi, Kau jaga dari segala macam mara bahaya yang sedang terjadi. Bapak, kami tahu Tuhan kalau masa jabatannya akan berakhir di bulan Oktober nanti. Kiranya apa yang dia lakukan itu boleh dia lakukan dengan yang terbaik. Apapun yang dia lakukan sungguh Tuhan. Jadi itu dia lakukan untuk Engkau Tuhan. Pribadi yang telah menuntun sampai saat ini, pribadi yang agung, pribadi yang luar biasa. Dan kalau ke depan nanti akan ada pergantian menteri kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pribadi siapapun yang akan menjadi Bapak Menteri kami Tuhan. Lepas dari berita-berita yang ada, info-info yang ada, yang mungkin membuat kami khawatir ataupun cemas, kami mau serahkan itu semua ke hadapan-Mu Tuhan. Ada pribadi yang Kau tetapkan menjadi pemimpin kami di Kementerian Perindustrian. Berikan hati yang mau melayani, berikan hati yang mengucap syukur, berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya, kegiatannya, keputusannya, pembimbingannya atas seluruh staf-stafnya, itulah yang terbaik yang boleh dia lakukan. Karena pada satu saatnya nanti, semua yang kami lakukan, yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, pejabat fungsional, staf P3, staf security maupun OB yang ada. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pribadi mereka, baik di pusat maupun daerah. Kiranya kami semua ini boleh bekerja dengan hati yang tulus, kami boleh bekerja dengan penuh sukacita. Jauhkan dari segala setiap kami Tuhan, hati yang bersungut-sungut, hati yang marah ataupun kecewa, hati yang jauh dari Tuhan, hati yang menyimpang dari Tuhan. Jauhkan itu semua dalam nama Yesus. Biar semua yang kami lakukan, pegawai-pegawai yang ada di pusat maupun daerah, mengerti setiap tugas dan tanggung jawab yang kami emban, kami pegang hari lepas hari.
bukan suatu tugas yang bisa diabaikan begitu saja, tapi satu tugas yang harus diselesaikan. Ya, kami boleh menjadi pegawai di Kemenperin, satu tugas yang kami harus jalani, dan ajari kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar. Lebih lagi itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk pejabat-pejabat yang ada di Kemenperin itu. Kristiani Tuhan, kami berdoa, berikan mereka kekuatan hikmat dalam melakukan segala sesuatunya, biar mereka boleh semakin lekat dengan Engkau Tuhan. Sekalipun tugas dan tanggung jawabnya sangat tinggi, sangat besar, biar mereka boleh mengandalkan Engkau sepenuhnya, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan ataupun wewenang, biar mereka juga benar-benar bergantung kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang pimpin Kau berkati seluruh keluarga, istri, anak, suami, Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bimprokris Kemenperin, satu wadah Kristiani yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami. Dan saat ini terus Engkau pelihara bagi kami semua Tuhan. Berikan hikmat bagi pembina-pembina kami yang ada, Pak Warship, ketua kami Pak Adi, dan koordinator di sini hamba-Mu sendiri Tuhan, dan seluruh rekan-rekan pengurus, Bapak Tia, Lisbeth, Tiur, yang ada Olive sendiri juga Tuhan, dan rekan-rekan yang lain yang menjadi pengurus di Bimprokris Kemenperin. Kami rindu Tuhan, wadah ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Wadah ini boleh dipakai untuk membesar kerajaan-Mu. Siapapun yang menjadi pengurus di wadah ini, kiranya Engkau boleh dapati hati yang setia, hati yang mengucap syukur, melakukan banyak hal. Terlebih nanti panitia retret yang diketuai oleh John dari Ilmate dan seluruh rekan-rekan yang bergabung menjadi panitia. Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk pelaksanaannya nanti, teknisnya, kerjasamanya, rundown acaranya. Tuhan, urapi mereka. Berikan mereka kekuatan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan mereka angkatan anak-anak yang baru. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ada hikmat, kreativitas yang baru turun atas mereka. Berikan mereka kekuatan untuk melayani dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kalau ke depan mungkin ada rencana-rencana kami yang lain, ajar kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga program-program yang ada bukan hanya rutinitas ataupun kewajiban untuk melaksanakannya, tapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak orang boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar banyak orang mengalami sukacita yang berasal daripada. Terima kasih Bapak, ya doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan sembahnya bagimu Tuhan. Saat ini hamba doakan buat Olive yang S2. Tuhan jamah dan tolong Olive. Puji Tuhan, semua permasalahan hidup dia, Tuhan Yesus sudah atasi dengan cara Tuhan sehingga dia kuat dan dia bisa sharing untuk menguatkan. Mungkin masih banyak lagi yang datang dengan permasalahan yang sama. Tuhan jamah dan kuasai Olive. Dia juga sebagai pengurus, Engkau menyertai dan memberkati, sehingga damai sejahtera daripada Tuhan boleh turun menguasai dia. Tuhan sendiri yang mau menolong dia dalam setiap permasalahan hidup, dan dalam S2 ini Tuhan yang tuntun sehingga dia boleh berhasil. Hamba juga doakan buat Friday, Engkau jamah dan kuasai Friday. Tuhan, anak ini banyak permasalahan yang dia hadapi. Orang tua sakit, dia urus orang tua. Terus dia juga saat ini sakit. Dengan berbagai tes-tes yang dihadapi, berikan jalan keluar bagi Friday, dan Tuhan sendiri taruh damai sukacita surga. Itu yang akan menyembuhkan dia, karena dia tenang, dia berdoa, Tuhan Yesus akan menjawab. Dan jamah dan pulihkan saraf ini Engkau punya. Engkau betulkan saraf-saraf yang salah, otaknya. Engkau jamah semua sehingga semua boleh normal, stres dan iblis tidak menguasai, tetapi Tuhan yang adalah damai sukacita surga penuhi dan menguasai Friday. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doakan kami semua Tuhan yang ada di doa pagi ini Tuhan, bukan karena kami mampu, tetapi Tuhan yang mampu dan memampukan hidup kami. Hamba doakan buat Sirma, Tuhan jamah dan tolong dia dengan keluarga, berkati.
dia suami dan anak. Tuntun dia. Terima kasih Tuhan, hamba juga doakan Jelita, Engkau jamah dan kuasai Jelita dalam pergumulan hidupnya. Suami dan anak-anaknya Engkau jamah dan kuasai. Berkati Engkau mengangkat mereka menjadi. Hamba juga datang dan doakan buat hamba doakan buat Tuhan, buat teman-teman kami yang tidak hadir juga, Tuhan jamah dan kuasai mereka. Baik Mei, Tuhan jamah sehingga dia juga bisa ikut. Hamba doakan juga buat Bu Serly, Tuhan jamah dan tolong berkati dan tuntun dia. Hamba doakan buat Ivon, Tuhan jamah dan kuasai. Hamba doakan buat Bu Afrida, baik yang di Jakarta, baik yang di Makassar, Tuhan jamah dan kuasai. Hamba doakan yang di Palembang, Tuhan jamah dan menguasai. Hamba doakan yang di Ambon atau siapapun Tuhan jamah sehingga mereka boleh menggunakan grup ini supaya tetap didoakan dan kuat. Hamba tahu banyak permasalahan hidup, persoalan hidup, semua stres, semua ketidakmampuan kami, tetapi semua hamba membawa ke dalam tangan-Mu. Hamba dan keluarga Tuhan jamah menyertai dan menuntun, selamatkan, dan kami semua apa saja yang kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Dan semua boleh berikan keberhasilan, sehingga nama Tuhan dipuji dan sembah. Inilah doa kami, sekali lagi Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, taruh hati-hati Kristus, pikiran-pikiran daripada-Mu. Dan roh Tuhan yang menguasai hidup kami. Tubuh ini adalah bait-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti, dan ajari kami untuk kami taat dan tahu kebenaran itu dan kami boleh melakukan. Karena kami terbatas, tetapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Semua orang akan meninggalkan, tetapi kami tahu Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Termateraikan di dalam firman kebenaran-Mu. Aku sekali-kali tidak membiarkan Engkau sendiri. Aku sekali-kali tidak membiarkan meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi hidup kami. Segala persoalan hidup yang kami hadapi, Tuhan Engkau ambil alih. Engkau yang punya kuasa. Kami hanya berdoa, tetapi Tuhan yang punya kuasa menyelesaikan masalah kami satu persatu. Suami dan anak-anak kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, penyakit kami. Di dalam nama Yesus, ambil alih semua. Karena semua ini hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menolong. Terima kasih, perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Taruh roh-Mu, kuasa-Mu, damai sejahtera daripada Tuhan turun menguasai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami doakan buat semua orang susah, janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin, Engkau tolong. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan Tuhan sendiri mengisi di dalam hati kami apa yang harus kami miliki. Sekali lagi kuduskan kami kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Kita doa Bapa kami. Ya. Bapa kami di sorga. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kuasa. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya foto ya. Terima kasih Kak Dita. Saya kasih kode 1, 2,